pengertian dari jamur atau fungi. Jamur berasal dari bahasa Yunani yaitu humus yang berarti tumbuh dengan subur. Beberapa karakteristik jamur yaitu tidak memiliki klorofil, sehingga cara hidupnya disebut sebagai parasit atau saprofit. Fungi merupakan organisme yang memiliki sifat heterotrof, tidak memiliki klorofil, berspora, berupa sel atau kumpulan benang-benang yang bercabang. Jamur dapat bertahan hidup dengan cara memanfaatkan zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh organisme lain, atau yang disebut dengan saproba. Jamur yang hidup pada jasad lain yang masih hidup sehingga menimbulkan kerugian, maka jamur dapat disebut sebagai parasit. Fungi terdiri dari dua berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat uniseluler, terdiri dari kamir atau ragi, dan multiseluler, yang terdiri dari kakang. Ukuran sel kamir atau ragi lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran koloni bakteri dengan bentuk yang khas pada setiap spesies. Sedangkan jamur kapang tersusun atas dua bagian yaitu miselium dan spora. Miselium merupakan kumpulan dari cabang-cabang hifa. Selanjutnya, menurut Masram, tahun 2020, fungi atau jamur merupakan organisme yang tidak memiliki klorofil, yang bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa, yang berbentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Organisme yang disebut jamur bersifat heterotrof. Dinding sel spora mengandung titin, tidak berplastid, tidak berfotosintesis, tidak bersifat autotrof, dan umumnya memiliki hifa yang berdinding yang dapat berinti banyak atau multinukleat dan berinti tunggal mononukleat dan memperoleh nutrisi dengan cara absorpsi. Kemudian ada morfologi fungi. Morfologi fungi dapat diamati melalui dua pendekatan. Yang pertama secara mikroskopis dan yang kedua makroskopis. Pendekatan makroskopis meliputi pengamatan bentuk tubuh, warna, tekstur, dan ukuran. Sedangkan pendekatan mikroskopis mencakup seperti struktur hifa, konidia, spora, basidia, dan struktur lainnya yang bisa dilihat oleh mikroskop. Kemudian, beberapa spesies memiliki hifa yang bersekat dengan cabang yang tidak teratur, sedangkan beberapa spesies lain memiliki hifa yang tidak bersekat. Contohnya seperti penelitian oleh Tanzil et al. 2022 menunjukkan bahwa Penicillium memiliki konidia yang berbentuk secara berantai dan hialin, sedangkan pada Candida sp memperlihatkan bentuk sel oval yang membelah secara jelas. Hal ini menunjukkan pentingnya identifikasi mikroskopik untuk membedakan fungi secara morfologi makroskopik tampak serupa. Baik, selanjutnya, pada fungi terdapat miselium yang tersusun dari hifa sehingga membentuk susunan anyaman. Miselium merupakan jaringan makanan yang terdapat pada satu fungi. Tubuh fungi terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Pada hifa yang bersekat atau sektum mempunyai satu atau lebih inti sel pada setiap sekatnya. Namun, pada hifa yang tidak bersekat atau hifa statosidek, inti selnya menyebar dalam sitoplasma. Tidak hanya hifa bersekat dan hifa tidak bersekat, namun ada juga hifa khusus atau yang biasa disebut dengan hifa haustoria. Pada fungi, parasit hifa haustoria ini berfungsi untuk menyerap makanan yang ada pada inangnya. Fungi terdiri dari sel-sel eukariotik yang memiliki dinding sel yang mengandung hidin, yaitu polisakarida yang juga ditemukan pada ekoskeleton serangga. Berbeda dengan tumbuhan dinding sel tersusun atas sel musra, keberadaan kitin memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada dinding sel fungi. Struktur tubuh utama fungi tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa ini berkembang dan saling berhubung membentuk jaringan bercabang yang dikenal sebagai meselium, yang berfungsi untuk menyerap nutrisi memperluas area tubuh. Hifa pada fungi dapat bersifat bersekat, di mana dinding pemisah membagi hifa menjadi sel-sel terpisah, atau tidak bersekat, di mana nukleus dan sitoplasma terbesar bebas dalam satu saluran panjang tanpa pemisah dinding. Perbedaan ini menjadi salah satu dasar perkelompokan fungi dalam taksonomi. Yang kedua ada nutrisi dan metabolisme. Fungi merupakan organisme heterotrof yang artinya mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sebagai kakinya, fungi memperoleh nutrisi dengan cara menguraikan bahan organik baik yang mati ataupun masih hidup. Mereka memanfaatkan proses osmotrofi di mana mensekresikan enzim-enzim pencernaan ke lingkungan eksternal untuk menguraikan molekul kompleks dalam bahan organik senyawa sederhana seperti gula, asam amino, dan nutrien lainnya. Reproduksi.
Fungi mampu berkembang biak secara seksual dan asexual dengan strategi yang berbeda-beda sesuai dengan spesiesnya. Reproduksi sesuai melalui perkembangan spora yang jumlahnya sangat banyak. Spora ini mudah terbawa oleh air, angin, dan organisme lain sehingga mampu menjelajahi lingkungan sekitar dengan sangat efektif. Selanjutnya adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini melibatkan fusi gamet dari dua individu yang kompatibel secara genetik. Contohnya pada Ascomycota, yang sporanya berkembang di dalam katop yang disebut ascus. Reproduksi ini berperan untuk meningkatkan keragaman genetik dan adaptasi terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan fungsi dari fungi. Fungi memiliki peran penting dalam ekosistem dan kehidupan manusia, baik secara ekologis maupun secara ekonomis. Salah satu fungsi utama dari fungi adalah yaitu sebagai dekomposer dalam siklus materi alam. Fungi saprofit mampu menguraikan bahan organik mati seperti daun, kayu, dan sisa organisme lain menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga membantu mendaur ulang hunian dan menjaga keseimbangan ekosistem. Fungi saprofit ini dapat menguraikan bahan lignoselulosa yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme lain yang mempercepat siklus karbon di lingkungan. Fungi juga membentuk hubungan simbiotik dengan tumbuhan melalui jamur mikoriza. Jamur mikoriza itu sendiri membantu akar tumbuhan dalam penyerapan air dan mineral dari tanah utama fosfor, sehingga meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan pada tanaman. Hubungan ini meningkatkan produktivitas tanaman dan membantu tanaman bertahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Dalam bidang ekonomi dan kesehatan, fungi memiliki peran penting dalam industri makanan dan farmasi. Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam fermentasi untuk produksi roti, bir, dan anggur. Selain itu, beberapa fungi seperti Penicillium notatum adalah sumber antibiotik penisilin yang berperan dalam pengobatan berbagai penyakit infeksi. Produksi antibiotik dari fungi ini merupakan salah satu sumber utama senyawa bioaktif dalam dunia medis. Fungi juga bisa menjadi patogen bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Beberapa spesies fungi dapat menyebabkan penyakit seperti candidiasis pada manusia ataupun hewan pada taman yang berpotensi merugikan hasil pertanian. Adapun manfaat dari fungi yang pertama itu sebagai industri makanan dan minuman. Fungi seperti Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam fermentasi untuk pembuatan roti, bir, dan anggur. Selain itu, fungi juga berperan dalam produksi produk makanan fermentasi lainnya, seperti keju dan tempe. Yang kedua, ada sumber antibiotik dan produk farmasi. Beberapa fungi, terutama dari genus Penicillium, menghasilkan senyawa antibiotik seperti penicillin, yang berperan penting dalam pengobatan infeksi bakteri. Selain itu, fungi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan enzim dan senyawa bioaktif lainnya dalam bidang bioteknologi. Yang ketiga, ada peran ekologis sebagai dekomposer. Fungi ini membantu menguraikan bahan organik mati, seperti daun dan kayu, sehingga berperan penting dalam siklus nutrisi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat, ada hubungan simbiotik dengan tumbuhan. Jamur mikoriza membentuk simbiosis mutualisme dengan akar tumbuhan, membantu penyerapan air dan mineral, serta meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil pertanian. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari fungi. Yang pertama yaitu patogen pada manusia dan hewan. Beberapa fungi dapat menyebabkan penyakit infeksi pada manusia seperti candidiasis dan kulak yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang kedua yaitu penyakit pada tanaman. Fungi patogen dapat menyerang berbagai tanaman pertanian dan menyebabkan penyakit seperti hawar daun, busuk akar, dan layur yang dapat merugikan hasil panen dan ekonomi petani. Yang ketiga yaitu produksi mikotoksin berbahaya. Beberapa fungi menghasilkan mikotoksin racun yang berbahaya bagi manusia dan hewan jika terkontaminasi dalam makanan. Misalnya, aflatoksin yang dihasilkan oleh Aspergillus flavus yang dapat menyebabkan kerusakan hati dan kanker. Manfaat dari fungi itu sangat penting karena kelompok organisme ini memiliki peran yang luas dan berdampak langsung terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Berikut alasan penting mempelajari fungi yaitu yang pertama, peran ekologis yang vital. Fungi berperan penting dalam ekosistem sebagai dekomposer. Mereka menguraikan bahan organik mati seperti daun, kayu, dan bangkai menjadi senyawa sederhana yang kemudian dapat digunakan kembali oleh organisme lain. Tanpa fungi, proses daur ulang unsur hara dalam tanah akan terhambat, yang pada akhirnya berdampak pada kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, kontribusi dalam dunia pertanian. Beberapa jenis fungi membentuk hubungan simbiosis dengan tumbuhan, seperti jamur mycorrhiza yang membantu penyerapan air dan nutrien penting oleh akar tanaman.
Pengetahuan tentang fungi ini berperan penting untuk meningkatkan hasil pertanian secara alami. Sebaliknya, banyak juga fungi yang bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit serius pada tanaman. Dengan mempelajari fungi, strategi pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman dapat dikembangkan lebih efektif. Yang ketiga, aplikasi dalam industri dan bioteknologi. Fungi telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri seperti makanan, minuman, dan farmasi. Proses fermentasi menggunakan fungi menghasilkan produk-produk seperti roti, keju, dan alkohol. Selain itu, fungi menghasilkan senyawa bioaktif seperti antibiotik, misalnya penisilin dan enzim, yang digunakan dalam produksi bahan kimia dan pembersih industri. Pemahaman mendalam tentang fungi membuka peluang besar dalam pengembangan produk-produk baru melalui bioteknologi. Yang keempat, relevansi dalam kesehatan manusia. Beberapa fungi bersifat patogen bagi manusia dan dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada individu dengan riwayat kekebalan tubuh lemah. Infeksi yang seperti kandidiasis, aspergillosis, dan hippoplanosis memerlukan penanganan medis yang tepat. Mempelajari fungi membantu dalam identifikasi, pencegahan, dan pengobatan penyakit ini, serta pengembangan obat anti jamur yang lebih efektif. Yang terakhir itu konservasi dan keanekaragaman hayati. Fungi merupakan salah satu kelompok makhluk hidup dengan tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi, namun masih banyak spesies yang belum diketahui atau diklasifikasikan. Studi tentang fungi turut membantu dalam konservasi biodiversitas dan pemahaman ekosistem secara keseluruhan. Dengan mempelajari fungi, kita juga dapat mengidentifikasi spesies yang berpotensi memiliki manfaat ekonomi maupun ekologis di masa depan.